Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, analisis data menggunakan algoritma K-means untuk segmentasi pelanggan mall. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Carlos Federico Simbolon dengan NIM 23K10046 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pertama kita akan import library yang dibutuhkan. Di sini saya memakai import Nambi dengan sebagai NP, Pandas, Matplotlib, Sequence, Plotly, Grab OpenGS, ASCO, dan cluster, import warning, import OS. Nah, import Nambi dan Pandas ini untuk manipulasi data, Matplotlib dan Sequence untuk visualisasi, Plotly untuk visualisasi interaktif, untuk di bagian paling terakhir nanti. Skitlearn untuk algoritma image yang akan kita pakai ini. Selanjutnya kita akan load dataset customer kita di sini dengan DF sama dengan PD rich CSV, dan di sini langsung mengeluarkan DF nya yang muncul 5 teratasnya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk dataset yang saya miliki itu memiliki 5 kolom dengan customer ID, gender, age, annual income, sama spending score. Dan ini untuk 5 data teratas yang diambil. Setelah itu kita akan masuk ke sheet-nya dan struktur datanya. Nah, di sini kita mengetikkan kode dfsheet untuk mengeluarkan bahwa dataset yang saya miliki memiliki 200 baris dan 5 kolom. Dan di sini untuk deskripsi statistiknya. Dari deskripsi statistik ini kita dapat melihat untuk umur rata-rata sekitar 38 tahun, ya 3,85, anggap saja sekitar 39 tahun, berkisar dari 18 sampai 70 tahun. Untuk annual income-nya sekitar 60 ribu lah, anggap saja seperti itu, dengan berkisar 15.000 sampai 137.000 dolar, dengan rata-rata spending score-nya 50,2, berkisar 1 sampai 99. Dan sini akan mengeluarkan tipe dari dataset yang saya miliki dengan customer ID integer 64, semuanya semuanya integer 64 kecuali gender dan oh, type objeknya. Dan di sini kode untuk mencari jika di dataset saya memiliki uh, nilai yang kosong, dan setelah saya jalankan tidak ada ya di sini, semua nol semua, dari tidak ada yang kosong, tidak ada yang nol maksudnya. Dan sini kita akan masuk langsung ke visualisasinya. Visualisasinya di sini pertama saya menggunakan file dengan nama 538 ya, dengan code-nya seperti ini. Kita di sini membuat 3 distribution plot untuk yang age, annual income, dan satunya lagi spending short. Dan kita lanjut ke gender distribution. Di sini langsung keluar ya hasilnya di sini. Gender distributionnya saya menggunakan Sequence untuk visualisasinya. Di sini mengambil data dari gender, nya data dari data set yang tadi saya masukkan. Dari visualisasi gender ini kita dapat melihat bahwa jumlah female sedikit lebih banyak dibanding male. Jadi distribusi gender di sini relatif, ya relatif lah, cukup relatif seimbang. Dan di sini untuk visualisasinya, visualisasi eh, dari gender itu ini ini eh, umur dengan income-nya berdasarkan dari gender. Di sini bisa langsung
ketahui untuk yang laki-laki yang berwarna biru, untuk female berwarna ini oranye. Dan di bawah juga sama nih, eh, perbandingan eh, gaji dengan spending score-nya berdasarkan umur. Dan ini juga sama, perbandingannya ini menggunakan uh, plot dan swarm plot. Langsung kita akan masuk ke K-means clusteringnya. Pertama kita ambil data age dan spending score. Nah, di code Python-nya itu, oh ini, di sini langsung kita bisa lihat ya, di sini mengambil umur, umur dan spending score-nya dengan inersia dan loop-nya seperti ini. Untuk visualisasinya juga begini. Dari elbow method yang bisa kita lihat untuk visualisasinya ini, kita bisa melihat untuk optimal key-nya yang bisa kita gunakan tuh 4 ya, cluster 4. Dan di sini kita akan masuk ke implementasi k-means dengan uh, cluster. Di sini langsung kita lihat di sini menggunakan code ya, n clusternya kita memakai yang tadi untuk nilai cluster yang optimal dengan metode inisialisasi k-means dan jumlah iterasi centroidnya 10, dan ini cukup gede dari sebelumnya. Dan max iterasinya tuh 300, dan algoritma yang digunakan ini kenapa kecil kan? Ya harusnya ini menggunakan elbow, tapi saya mengambil dari Kaggle jadi ini kan. Untuk visualisasi hasil clusteringnya seperti ini ya, bisa dilihat. Untuk code-nya juga seperti ini. Dari visualisasi ini kita dapat mengidentifikasi 4 segmen pelanggan berdasarkan age dan spending score-nya. Kalau kita masuk ke clustering berdasarkan annual income dan spending score, analisis yang ini akan lebih menarik adalah melihat hubungan income dan spending dari code-nya itu. Mana aja? Oh ini dia. Nah, ini akan mengambil data dari annual income dan spending score-nya langsung. Kurang lebih juga untuk elbow metode-nya tuh code-nya sama seperti sebelumnya. Dari elbow method ini untuk kombinasi ini nilai optimal yang bisa kita ambil di sini adalah cluster yang kelima ya, dengan code algoritma K-means-nya sama seperti sebelumnya, cuma tinggal merubah clusternya, ini jumlah unitnya ini kurang lebih sama lah itu seperti sebelumnya. Dan di sini untuk code visualisasinya seperti ini ya untuk cluster yang 5. Dan di sini juga di bawahnya ada lagi, kita di sini akan mengambil cluster yang untuk yang keenam ya. Ini untuk visualisasi 3D yang tadi, library yang saya bilang untuk visualisasi interaktifnya. Ini menggunakan GoScatter 3D, mengambil data age, umur, spending score, dan annual income, modenya marker, dan colornya seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat ya ini untuk data-data yang tadi visualisasi. Dari clustering berdasarkan annual income, kita mendapatkan 5 segmen untuk yang tadi di atas ya, 5 segmen yang ini. Yang pertama tuh high income, low spending, pelanggan potensial yang perlu dorong untuk berbelanja lebih. Dan high income, high spending, pelanggan premium yang harus dipertahankan. Medium income, medium spending, pelanggan standar. Low income, high spending, pelanggan yang berbelanja melebihi kemampuan. Dan low income, low spending, segmen yang kurang menguntungkan. Nah, untuk kesimpulannya, dataset mall customer memiliki 200
data atau 100 baris tanpa missing value sama sekali yang sudah dicek menggunakan CFS null, menggunakan k-mean clustering dengan elbow method yang seperti tadi saya contohkan. Di sini saya memakai sebenarnya ada 3 sih, cuma saya mengambil 2 saja untuk yang lebih mudah dimengerti, yang berbeda berdasarkan income dan spending. Segmen ini dapat digunakan untuk target marketing, strategi marketing berbeda untuk setiap segmen, customer retention untuk fokus mempertahankan pelanggan premium yang berbelanja, dan sales strategi untuk mendorong pelanggan potensial untuk meningkatkan jumlah pembeliannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya.